kita telah mengikuti nafsu kita daripada ilmu kita. Mulai Ilyas katakan baca Quran sebelum sholat subuh, sebelum fajar. Orang yang istiqomah membaca sholat subuh sebelum fajar, Allah akan berikan nur yang terang dalam hatinya. Kalau hari ini kita langsung belajar dulu pesantren, hal yang mulia, hilang takazah agama nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله بعدد بعلم الله بعدد من صلى عليه بعدد من لم يصلي عليه تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن هين لين كالجمل الهادف في انقاد وإنه قال سرد السنابة وقال يوم في سبيل الله خير من ألف يوم ما سوى وقال موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الأجل الأسود التي أو كما قال حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Para alim, para ulama hadirin yang mulia, semoga duduk kita diterima dari pandang oleh Allah SWT. Hadirin yang mulia, satu ulama besar Syekh Ubaidillah datang kepada Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala. Dia bertanya, wahai Syekh, kalau saya itu dakwah sebagaimana engkau lakukan itu, apa hasilnya? Hadirin yang mulia, maka Maulana Ilyas rahimahullah menjawab dengan satu ayat wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Intinya yang mulia, kalau orang berdakwah Allah ridhoi dia. Hadirin mulia, maka ini usaha besar, usaha mencapai derajat levelnya sahabat. Maka dikatakan inilah usaha sahabat. Hadirin mulia, kenapa harus seperti sahabat? Karena sahabat memiliki satu sifat yang utama dalam kehidupan. Sifatnya sahabat banyak. Idakul adidah, sifatnya banyak sekali. Tetapi yang masuk dalam kehidupan sahabat karena yang menonjol adalah sifat keyakinannya kepada Allah. Hadirin yang mulia, seluruh sahabat yakinnya kepada Allah, yakinnya kepada sunnah, kepada janji Allah, janji Rasul, melebihi dari segala-galanya di sahabat. Abdullah bin Umar datang orang rame-rame di tengah jalan, ternyata apa? Ada asap filtering, ada harimau di jalan. Apa yang dilakukan Sayyidina Abdullah bin Umar dari yang mulia? Maka itu datangi harimau, kemudian dipukul, dijeweknya dan dikatakan maka dapat Ali ke Rasulullah SAW, tidak dusta kepada kamu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sami itu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah bersabda, innama yusalli ta'ala ibn Adam, sesungguhnya anak Adam yang akan dikuasai dengan apa yang ditakutinya. Sesungguhnya anak Adam manusia ini akan dikuasai dengan apa yang ditakutinya. Kalau anak Adam manusia ini tidak takut kepada selain Allah, takutnya hanya kepada Allah,
lam yusallim alaihi ghairuhu, tidak akan dikuasai kepada yang lain. Maknanya tidak ada yang bisa menguasai seseorang. Hal yang mulia, ini keyakinan sahabat mentok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keyakinan inilah hadirin yang mulia yang hari ini telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada ma'akhafu ala ummati. Aku tidak khawatir kepada umatku hari ini. Aku tidak khawatir kepada umatku hari ini. Illa dhafal yakin, kecuali keyakinan yang lemah. Ma'asya'alikumul faqru, aku tidak khawatir umatku fakir, tidak khawatir. Aku tidak khawatir umatku miskin, tidak khawatir. Tadi mulia. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW ketika umatku dalam keyakinan yang lemah. Malam markas ini yang hadir yang punya mobil atau yang punya kereta yang paling banyak? Malam markas ini yang paling banyak yang punya mobil, yang punya kereta? Punya kereta. Itu uang di kotak yang merah atau yang warna biru yang paling banyak? Logam. Abu-abu. Yang warna merah atau yang abu-abu? Abu-abu. Hari yang mulia, ma'asya'alikumul faqru, aku tidak khawatir kamu. Maknanya dia mulia ketika dalam kondisi fakir hebat umat ini. Tapi kalau sudah datang dunia mencelakakan, ini yang mengkhawatirkan. Hari yang mulia, keyakinan sahabat dan yang mulia sungguh sangat dasar. Mendengar berita dari Allah, berita dari Rasul, tidak ada selangkah untuk mundur kecuali maju. Itu sahabat. Apa kata Allah, apa kata Rasul, harga mati di sana. Apa kata Allah, kata Rasul, harga mati. Ada yang mulia, maka dalam kehidupannya sahabat ini 100% sunnah nempel dalam kehidupan. Kita kenal Jawa sudah berapa tahun? Sampai hari ini kita berat pakai serban. Sampai hari ini kita berat pakai sunnah Nabi. Ada yang mulia. Sahabat 100%, tidak ada satupun kehidupannya kecuali dalam sunnah. Itu sahabat. Lima yang pernah dan yang tidak ditinggalkan oleh Nabi, dan ini ada dalam sahabat. 5 sunnah yang tidak ditinggalkan Nabi dan ini ada dalam sahabat. Apa yang pertama? Ada yang mulia? Surma. Apa itu? Celak, kalau mau tidur pakai celak. Yang kedua, masuk tongkat, kemana-mana pakai tongkat, sahabat. Yang ketiga, adun atau ater, minyak. Yang keempat, tempat untuk wudhu. Yang kelima, miswak. Ada yang mulia? Kalau saya tanya berapa yang bawa miswak? Hal yang mulia, keyakinannya kepada Allah dan kepada Rasul sempurna dalam kehidupan. Inilah usaha nubuah. Usaha nubuah ini bukan mengajak orang sudah 4 bulan 40 hari sudah keliling kemana-mana, tapi sempurna yakin, sempurna sunnah. Maka orang semakin dakwah sudah berapa tahun Pak? Semakin dakwah sudah 10 tahun, sudah 20 tahun. Ini orang lama saya di sini Pak. Ini adanya markas ini karena saya Pak. Tapi tidak ada sunnah dalam kehidupan, gagal. Dia ngeremehkan sunnah, celaka dia. Sudah kemana saja sampai sudah luar negeri kemana-mana, tapi sunnah berat dalam kehidupan, gagal. Maka dalam usaha nubuah ini sunnah jangan sampai tinggalkan. Sekecil apapun, atau orang mengatakan ini seringan apapun, jangan tinggalkan, itu namanya sunnah. Idza taraktum sunnah nabiyikum, idza taraktum sunnah nabiyikum la dhalaltum, kalau kamu tinggalkan sunnah nabimu, kamu sesat. Walladzi nafsi biyadihi, law asbaha minkum Musa, kalau seandainya Nabi Musa itu di tengah-tengah kalian, tummattaba'tumuhu, kemudian kamu mengikuti kehidupan programnya Nabi Musa, wa taraktumuni, dan tinggalkan aku sunnah Nabi SAW, lalu kamu dalam keadaan sesat. Hari ini Nabi Musa tidak ada. Hari ini Nabi Musa tidak ada.
Maknanya satu-satunya cara kehidupan hanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kekuatan kemuliaan umat ini dalam sunnah. Maka jamaah-jamaah bergerak yang mulia Maulana Yusuf selalu ingatkan, jangan sedikit pun tinggalkan sunnah. Ketika bergerak di jalan Allah, jangan tinggalkan sunnah. Karena sunnah ini ada nur. Ada yang mulia. Kamu tidak usah cari apa-apa, kamu tidak usah bilang apa-apa. Sunnah kamu bawa. Allah SWT transfer nur dalam kehidupan kamu. Kemudian ini nur akan menyebar ke seluruh dunia sehingga orang banyak dapat hidayah. Satu jamaah dari Sudan, dia bergerak di Soviet sebelum hancur Soviet. Ada yang mulia, dia jalan saja, nggak usah bicara apa-apa. Itu ibu-ibu datang menyembah kepada dia. Kenapa? Kenapa? Kamu malaikat, kamu malaikat. Singkat cerita, ini ibu langsung masuk Islam. Baru melihat. Ada yang mulia, ini sahabat satu pun sunnah tidak ada yang ditinggalkan sahabat, kecuali seluruhnya di dalam. Ada yang mulia. Kemudian bagaimana kekuatan para sahabat dalam mengerjakan perintah Allah dalam sholat. Bagaimana sahabat sholat? Sahabat itu kalau sholat sunnah ringan-ringan, kalau sholat wajib ringan-ringan. Kalau sholat wajib ringan-ringan, maksudnya pendek-pendek. Tapi kalau sholat sunnah 5 juz minimal berdiri. Siap insyaallah? 5 juz. Siapa nih? Siap angkat tangan. 5 juz berdiri. Hati yang mulia. Nggak bisa hafal ya baca di depan hati yang mulia. Praktek bagaimana Rasulullah SAW sholat 5 juz. Insyaallah jadi. Insyaallah. Kalau imami jangan panjang-panjang, biasa aja. Yang sederhana saja. Tapi kalau sholat sendiri yang panjang-panjang, jangan dibalik sholat dengan makmum banyak panjang-panjang sampai orang jengkel. Tapi giliran sholat sunnah singkat-singkat, Al-Ikhlas langsung tidur lagi. Dan kebalikan, hal yang mulia, menegakkan sholat. Kemudian hal yang mulia, bagaimana sahabat Nabi SAW dalam ilmunya, ahmaq ilman, dalam ilmunya itu bukan banyak, tapi paham apa yang datang kepada Nabi dan datang dari Allah kepada Nabi. Paham sahabat, ini ilmu itu apa? Maka para sahabat itu ilmunya di depan, nafsunya di belakang. Maka para sahabat ini ilmunya jadi imamnya, nafsunya jadi makmumnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, nanti akan datang satu masa, pada masa-masa kalian ilmu akan jadi makmum sementara nafsu jadi imam. Banyak terjadi. Gak usah lihat orang, lihat diri kita. Kalau waktu makan coba, Masya Allah, mana ilmu kita dahulukan, mana nafsu kita dahulukan. Nabi itu makan satu lauk, tidak 2, tidak 3, satu lauk saja. Kalau darat, kalau laut. Hari yang mulia, ketika datang nih suguhan kepada kita, Masya Allah, ada ikan bandeng, ada lele, tambahin ayam, kita sikat semua itu. Hari yang mulia, oh sunnah saya, jamaahnya sunnah, tapi kita telah mengikuti nafsu kita daripada ilmu kita. Padahal dilarang. Dalam kitab Tibun Nabi, coba dibaca dalam kitab Tibun Nabawi, orang mencampurkan 2 makhluk dalam satu porsi makan. Dalam satu kali porsi makan, 2 makhluk jangan ditelan sekali. Yang darat, laut. Darat punya sifat panas, laut punya atau air punya sifat dingin. Pisahkan. Maka Masya Allah, tuma Masya Allah, na'udzubillah, tuma na'udzubillah, umur 40 Akbar sudah kena gula, umur 40 atau 45
sudah banyak masalah dengan jasadnya. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya jadi makmum daripada nafsunya. Nah, kalau di suku tahu ilmu datang ini apa ini? Ini darat lele, ini ikan ya. Ini ayam ya. Pilih mana? Hari yang mulia saat itu tawaran kepada kita mendahulukan nafsu kita atau ilmu. Insya Allah amal hadirin, insya Allah. Jadi saya pesankan kepada tuan-tuan sehingga nanti enggak semakin tua bukan semakin enak dalam kehidupan kita, semakin berat kita bawa fisik kita saja berat. Hadirin mulia, para sahabat ilmunya di depan, nafsunya makmum, nafsunya mengikuti ilmunya. Ilmunya apa? Ikut nafsunya. Hadirin mulia. Kemudian para sahabat hadirin mulia, yadkurullah fi kulli ayat, dalam kehidupannya selalu berzikir kepada Allah. Maka sahabat ini senang baca Quran. Sahabat ini senang baca Quran. Sahabat yang paling umum, sahabat ini seminggu sekali khatam Quran. Yang banyak 3 hari baca Quran. Kalau sahabat-sahabat khusus yang mulia dalam seharinya, khususnya apalagi di bulan Ramadan, Sayyidina Utsman sampai 4 kali khatam. 4 kali khatam. 4 kali khatam. Tapi umumnya banyak sahabat baca Quran. Man syaghala an dzikri, man syaghala al-Quran. Barang siapa yang sibuk baca Quran daripada zikir dan meminta, itu Abdullah, biasanya Allah akan berikan lebih daripada orang yang zikir dan meminta. Maka banyak baca Quran. Jadi yang mulia, ini kesukaan sahabat, baca Quran, di mana-mana baca Quran. Dan baca Quran dengan mushaf. Maaf, jangan sampai bawa HP, dengan HP. Kalau orang baca Quran dengan HP kayak orang nyuguh makanan dengan kloset, dengan pispot. Ini Pak, minuman segar, kopi gayo. Apa ini? Pispot. Ada yang mulia. Begitu orang baca Quran di HP, jangan, ada yang mulia. Nanti yang berkembang bukan Qurannya, bukan kecintaan orang baca Quran, tapi HP-nya semakin hari semakin indah, semakin bagus. Dan itu yang akan menyelakakan kita, dan itu yang akan memudahkan kita untuk dipanggil oleh Dajjal. Perlu dipahami. Hadirin yang mulia, maka baca Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Masya Allah. Membaca dengan hafal banyak afdal, lebih membaca daripada menghafal. Tapi kalau dia punya hafalan yang mulia, melatih terus untuk hafal juga lebih baik. Dengan keras ataupun dengan pelan. Dengan keras dan dilakukan dari yang mulia kalau tidak ada dan tidak mengganggu seseorang. Tapi kalau mengganggu, ada orang sholat, ada orang terganggu dengan bacaan kita, lebih baik pelan. Maka baca dengan pelan jauh lebih baik daripada keras dan mengganggu. Idza nazal Quran bil hazan, Quran itu turun dengan kesusahan, kesedihan. Baita kalau kamu baca Al-Quran, tabakau, nangis. Wa illam tabakau wa illam tabku tabakau. Kalau kamu tidak bisa nangis, pura-pura menangis. Maksudnya gayanya kayak orang nangis baca Quran. Mulai Ilyas katakan baca Quran sebelum sholat subuh, sebelum fajar. Orang yang istiqomah membaca sholat subuh sebelum fajar, Allah akan berikan nur yang terang dalam hatinya. Insyaallah. Jadi baca Quran, Masya Allah. Dalam tahajudnya dia baca Quran. Ada orang tanya, saya ingin jadi orang alim bisa memahami Quran. Sekarang sudah ada caranya. Mulai saat sampaikan hari ini, kalau baca Quran dengan terjemahan. Kalau hari-hari kita baca Quran, di sampingnya ada terjemahan, insya Allah tidak lama kita baca Quran langsung paham apa isinya. Kalau lupa, buka lagi, ini apa? Ini dianjurkan supaya apa? Kita paham. Nggak perlu umur 50 tahun, 60 tahun mau mondok pesantren. Saya mau belajar kitab Pak. Oh, udah nggak waktunya antum amal. Dengan amal itulah Allah beri ilmu. Man amila bima alima warathallahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang dia beramal dengan ilmu yang dia ketahui, nanti Allah akan berikan ilmu yang dia tidak ketahui. Umur 50, 60 tahun sudah tinggal ngamal saja, nanti Allah transfer ilmu. Kalau hari ini kita langsung belajar belum pesantren, hal yang mulia, hilang takasa agama nanti.
Hadirin yang mulia, cintai Quran, kemana-mana bawa Quran. Jadikan anak-anak kita menghafal Quran. Kalau tidak bisa cucu-cucu kita, kalau tidak bisa cari mantu hafal Quran. Misalnya 10 orang akan diselamatkan oleh Allah. Bagi siapa yang hafal Quran bisa mencapai 10 orang. Kalau tambah alim 70 orang. Masya Allah. Kadang-kadang orang bangga punya ini, anak saya jadi dokter, anak saya jadi ini. Satu pun tidak ada yang hafal Quran. Masya Allah. Nanti dikubur ada yang mulia, yang jadi dokter, yang jadi pengusaha, yang jadi ini nggak bisa ngirim apa-apa. Tapi yang baca Quran, setiap dia baca satu kalimat, satu hurufnya, orang tuanya dinaikkan derajatnya oleh Allah, diberikan mahkota yang terangnya melebihi daripada terangnya matahari. Orang tuanya ketawa-ketawa di dalam kubur karena anaknya mengamalkan Quran, baca dan mengamalkan Quran. Allahumma ja'al auladana auladan salihin. Hadirin yang mulia, kemudian dianjurkan lagi banyak membaca istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak-banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali? 300 kali. Kata Yai Uzairah dalam musyawarah 2011 di Jakarta, untuk orang lama membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 1000 kali. Ini semua orang lama ini, wajah-wajah orang lama di sini. 1000 kali. Kalau orang baru 3 hari baca 300 kali. Kemudian ada hadirin yang mulia, membaca surat Al-Ikhlas 200 kali setiap hari. Kata Syekh Abdul Wahab, membaca 200 kali Al-Ikhlas, Allah SWT berikan banyak faedah. Yang pertama, 300 pintu rahmat diturunkan, 300 pintu rezeki dibuka oleh Allah, 300 murka Allah ditutup, 50 tahun dosanya diampuni oleh Allah, sama dengan mengkhatamkan Quran 66 kali, sama dengan sholat sunat 2000 rakaat. Kemudian kalau mati, datangkan 150 malaikat untuk mensolati jenazah kita, dimasukkan surga tanpa hisab, mendapatkan 20 istana, masing-masing istana 80 bidadari dan 70.000 pelayan. Salah setiap hari dalam sekali. Kemudian hadirin yang mulia, memesankan kepada kita untuk membaca ayat kursi 2008. Ijma' di Tonggi, Syekh Abdul Wahab mengatakan banyak-banyak baca ayat kursi. Sayyidina Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an, kekuatannya sampai keyakinan dan dakwanya, Sayyidina Umar ditakut oleh setan karena hari-hari Sayyidina Umar membaca ayat kursi 313 kali setiap hari. Berapa hadirin? 313 kali membaca ayat kursi, sehingga setan jalannya beliau pun tidak berani melewati. Maka hari ini dia mulia, kita amalkan ayat kursi, baca 313 kali, gak sempat, disempat-sempatkan. Ditahap dulu, kalau gak kuat 313, 100 dulu, 200 dulu, 300 dulu. Hadirin yang mulia, ayat kursi untuk benteng kita. Jadi saya katakan jangankan 300, 10 saja di mana-mana kamu jadi pimpinan, dan akan menaklukkan seluruh godaan-godaan setan dan jin. Baca ayat kursi, ada yang mulia. Kemudian yang mulia banyak membaca selawat. Supaya apa? Dibimbing rohani kita kepada Rasulullah SAW, oleh Rasulullah SAW. Dalam dakwah ini jangan sembarangan, banyak baca selawat. Kata Habib Abdullah bin Abdul Qadir rahmatullah alaih, yang mengatakan dan yang mulia, derajat rohani orang-orang awam supaya dia jumpa kepada Rasulullah SAW dalam mimpi, supaya dia jumpa dalam mimpinya kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah mimpi sekali saja jumpa Nabi, jaminan husnul khotimah. Sekali saja kamu jumpa Nabi, jaminan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Baca selawat minimal seharinya 10.000. Berapa hari? Selawat 10.000. Yang paling singkat, sallallahu alaihi Muhammad. Sempat disempatkan. Waktu kita ini banyak, ada yang mulia, cuma banyak kosongnya waktu kita, apalagi masya Allah hari ini dan tahun ini, di masa ini, masya Allah. Tapi siapa ini yang insya Allah? Dan ini banyak terbukti, terbanyak terbukti. Selalu saya minta kartu jari yang sudah
yang sudah selawat 10.000 itu, Masya Allah, Alhamdulillah. Dia berangkat 40 hari, diamalkan itu, subhanallah, dia kerja, alhamdulillah, saat saya jumpa Rasulullah, saya dipeluk, Masya Allah, dia 10.000. Saya sudah berhari-hari baca 10.000 belum ketemu, tambahi lagi, mungkin derajatmu masih belum nyampe. Hadi yang mulia, selawat supaya kita dibimbing, pikir kita dibimbing, rohani kita dibimbing, hati kita dibimbing Rasulullah SAW. Ini adalah dakwah yang benar. Baca selawat 10.000 dicicil boleh 24 jam pokoknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, sebanyak-banyaknya dibaca 400 kali, kata Syekh Abdullah. 400 kali. Kalau punya butuh, punya keperluan yang mendesak, seumpama besok harus bayar ini, besok harus menyelesaikan ini, dan hasbunallah ni'mal wakil 16.000, hasbunallah ni'mal wakil 16.000. Apalagi kamu udah tidur dari isya sampai subuh, insya Allah jebol, kata orang Jawa. Hadi yang mulia, banyak titik baca Quran, sudah zikir banyak. Hadi yang mulia, ini sahabat. Kemudian hadi yang mulia, sahabat hadi yang mulia dalam dirinya ithar ikram kepada sesama, kepada sama muslim. Kebiasaan para sahabat ini senang dan menyenangkan orang lain. Maka Abdullah bin Umar, dia tidak mau makan, kalau tidak sama orang miskin. Dia cari orang mana, kok tidak ada orang miskin yang diajak makan, nggak makan dia punya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hari ini kalau datang orang miskin malah disuruh pergi dulu, ini ada orang rokas mau makan. Masya Allah. Kalau tidak ada orang, minimal kucing lah kita ajak makan. Jangan kita ini Masya Allah jenggot panjang, serban besar, Masya Allah, ada kucing, lempar dulu sana, ganggu aja. Masya Allah, kucingnya dibersihkan daripada markas. Khawatir kalau berak, khawatir kalau kencing. Hari mulia, Masya Allah, nggak tahu derajat kucing dan kita lebih tinggi kucing daripada kita. Hari mulia, satu orang dimimpikan karena kesolehannya, hari mulia, dia katakan seluruh amalan saya ditolak, seluruh amalan saya ditolak, satu saja diterima. Apa? Ada kucing kedinginan, saya hangatkan, saya handui, itu yang diterima oleh Allah SWT. Ada yang mulia, jangan sia-siakan. Saya dakwah ini terus bukan 4 bulan 40 hari tapi tidak paham perkara ini. Hadi yang mulia, wala tahkiranna bil ma'rufi syai'an, jangan kamu meremehkan perbuatan yang baik walaupun kecil. Kita diantar 4 bulan setiap tahun supaya paham dan jeli. Setiap waktu, setiap keadaan datang perintah Allah dalam diri kita ini. Sehingga semakin hari semakin paham, semakin hari semakin paham, semakin hari semakin paham. Ada yang mulia, cinta bersama, menyenangkan orang. Senangnya itu kalau orang ini senang gitu. Ini sahabat jadi. Kalau melihat orang senang itu hatinya senang. Ini hati sahabat. Hari-hari kepingin menyenangkan orang. Hari-hari kepingin menyenangkan orang. Kalau orang sudah ketawa senang. Maka Sayyidina Umar keliling hadi yang mulia mencari mana umatnya, di mana rakyatnya yang kesusahan lapar. Tiba-tiba satu masa ada seorang ibu yang dia masak. Dilihat saja, ibu tadi kok lama banget, dibuka ternyata hari isinya batu. Isinya batu. Loh bu, gimana? Masak batu? Ya gak ada yang dimasak. Ini kan Sayyidina Umar tak paham ya. Kami seperti ini keadaannya. Hati nangis ini. Bawa hadi yang mulia, ambil di Baitul Malnya, gandum semua diangkat sendirian. Kemudian dimasak oleh beliau sendiri. Setelah itu disuguhkan makan. Melihat anak-anaknya yang tadinya menangis ketawa, itulah senang sahabat dari ini. Jangan merasa kita ini melihat penderitaan orang kemudian kita ketawa. Lihat temannya celaka, kapok kamu ya. Jangan. Wala takun ihwanan li syaitan, kata Jabat. Jangan kamu membantu temanmu, jangan membantu setan untuk menghancurkan saudara kamu. Ada yang mulia, kita doakan mereka. Ada yang mulia, ini sahabat. Kecintaannya apa? Kalau melihat saudaranya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Sahabat
dalam keadaan kurang mampu mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain ini sifat salah. Ini sifat tadi yang mulai saat. Kalau didahulukan, banyak hidayah datang kepada kita. Banyak hidayah datang yang didatangkan Allah kepada umat ini. Hari ini Masya Allah buahnya luar biasa kita lihat. Masya Allah bangun rumah bagus, Masya Allah. Mas Turosan sehari pun tidak pernah masuk rumah kita. Mobilnya Masya Allah bagus-bagus, indah-indah, Masya Allah. Bangga lagi, oh ini murah Pak, berapa? 500 juta murah. 500 juta murah. Sudah ke negeri jauh belum? Mobilnya bagus-bagus 500 juta. 1 miliar bangga. Belum ke negeri jauh. Hadirin yang mulia, kalau punya mobil, nggak apa-apa punya mobil banyak, tapi senangkan jamaah. Masya Allah, bawa mobil ini yang bagus-bagus untuk jamaah, Masya Allah, untuk khusus ulama, untuk ini. Bahkan kalau ada ulama menentang, kalau ada ulama menentang ke tempat kita, Masya Allah, kasih 1 mobil, langsung terima. Percaya? Coba praktekkan. Kenapa ulama yang mulia nolak kita? Bukan nolak dakwanya, nolak kepelitan kita ini. Paham kita keliling kemana-mana, di rumah ternyata buahil kita sama tetangga kita. Oh, tangganya kemana-mana, tapi di rumah buahil kita. Coba, ada ulama menentang, datang kepada dia. Minimal sepeda motor, Pak Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ini? Pak Kunci, Pak. Apa ini? Ya, NMAX ini Pak. Untuk siapa? Untuk Pak Ustadz lah. Langsung cash. Nantilah masuk di masjid saya. Kamu itu program-program apa itu kamu? Ya 3 harian nanti saya ikut. Gak akan pernah ada. Mana hadiah yang mulia? Kita bawa siwa, bawa minyak wangi. Harga 50.000 sudah. Saya sering ikut sama dia. Apa siwa? Masya Allah. Minyak wangi, Masya Allah. Numpuk di rumah Pak Kiainya, siwa dan minyak wangi. Belum hadirin pun. Kalau orang tua kita di Jakarta memberikan kepada ulama yang mengejutkan, yang mengejutkan jika dia kaget-kaget gitu loh. Belikan ulama yang kaget gitu loh. Ini bener dikasihkan saya, bener waktu. Ikutlah saya ikut kamu. Bisa hadirin. Yang was-was, yang banyak uang. Jangan bangun rumah, jangan beli mobil, jangan nambah usaha, coba bangun rumah. Bapak saya ini ada, Masya Allah, orang mau jadi puas karena kabarnya dia mau dapat uang. Orang mau dia bilang, Ustaz saya akan bangun pesantren. Jangan, langsung tak larang. Yang bangun pesantren ini ulama, banyak di sana loh. OP itu loh, ulama itu loh. Kok kamu mau bangun pesantren? Kamu tuh bantukan uangmu kepada mereka. Kamu tahu, saya ini sudah kadung saja bikin pesantren ini, nggak tahu kalau kamu bagaimana ngerawat santri. Kita pernah punya santri Pak, listrik 4 habis Pak. Listrik di atas ini hari ini. Masya Allah. Dia nggak kesetrum. Rumahnya orang habis. Masya Allah. Nggak pernah tahu. Makanya jangan macam-macam mau pelihara santri. Masya Allah. Kawas yang bagus, punya uang banyak, bantukan kepada ulama. Ini Pak Yai, apa ini? Ya buat beli permen Pak Yai 10 juta. Buat beli permen saja 10 juta. Masya Allah. Saya pernah dikasih gitu. Apa ini? Buat beli permen. Kok tebel sekali. Hadirin yang mulia, Sahih. Kenapa? Orang dermawan dekat sama Allah, dekat sama manusia. Orang dermawan dekat sama manusia. Kenapa dimakomi cuma 1 saja? Dengan bakhil. Kalau temannya banyak, biasanya dermawan ya. Banyak orang suka di kampung-kampung ini, banyak suka kasirannya banyak kan? Karena dermawan, nggak banyak ngomong, banyak ini. Karena orang kaya itu celaka, kata Nabi. Orang kaya itu celaka. Yang nggak celaka siapa? Orang kaya yang kanan kiri kasih sana kasih sini. Jangan sampai tetangga hutang sama kita. Maknanya apa? Jangan sampai tetangga bilangkan hajatnya kepada kita, berarti kita kurang paham. Datangi mereka, silaturahim dan dilihat keadaannya. Masya Allah, assalamualaikum, bicara sebentar. Titip ya, Masya Allah, beras 25 kilo, minyak apa? Minyak gula.
Ini maksudnya hadirin mulia, kita dakwah supaya timbul sifat sakit. Kenapa? Karena surga tempatnya orang dermawan. Al-jannatu darul asqiya, surga tempatnya orang dermawan. Maknanya yang bakhil tidak akan dapat masuk surga ini. Walaupun akbar sudah pergi kemana-mana, tapi kalau bakhil tidak nyampe dia, tidak nyampe surga. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan Allah tanamkan sifat dermawan dalam diri kita. 99 walinya Allah SWT karena derajat sakitnya kepada umat ini. Abdul Qadir Jailani mengatakan mawasultu ilallah biqatul sholati wasiyam. Aku sampai derajat usulku kepada Allah bukan karena banyaknya sholat dan banyaknya puasa, walakin wasaltu ilallah, sampainya derajat kekasih aku kepada Allah SWT, usulnya aku kepada Allah bisa kau nafsi karena dermawannya. Abdul Qadir orang paling dermawan ini, dan sahabat tidak ada yang tidak dermawan, seluruh sahabat dermawan. Seluruh sahabat dermawan. Bisa ada berapa ini? Hadirin yang mulia, seluruh sahabat dermawan. Sehingga dari sini hadirin yang mulia, agama tersebut. Mozart mengatakan yang mulia, orang memahami infak fisabilillah itu bekal yang dibawa untuk di jalan Allah. Itu bukan infak fisabilillah, itu tasarruf fisabilillah, menggunakan uang di jalan Allah. Beda dengan infak fisabilillah. Kalau infak fisabilillah yang mulia, itu uang kita berikan saudara kita yang berangkat ke Mekah. Ini namanya infak fisabilillah. Kalau uang yang kita bawa yang mulia dan kita untuk bekal makan kita, kendaraan kita keluar jalan, ini tasarruf fisabilillah, menggunakan harta di jalan Allah. Itu hadir derajatnya masih rendah. Kenapa? Derajat yang tinggi itu infak, menggunakan harta untuk orang lain, itu namanya infak. Kalau yang dipahami kita merasa cukup dengan menggunakan harta kita sendiri di jalan Allah, umat tidak akan paham dengan Islam sampai kiamat. Tidak akan paham dengan Islam. Kalau ini modelnya orang, dia membelanjakan untuk dirinya sendiri, maka umat tidak akan paham. Kepahaman saja tidak, apalagi masuk Islam. Umat akan paham kalau orang Islam itu dermawan kepada yang lain, infak, ya kasih itu. Ada yang mulia, maka katanya sederhanakan hidup kamu. Tidak apa-apa kamu punya rumah, tapi yang sederhana. Model yang lain untuk bantu orang lain. Mobil apa sederhana, yang lain untuk bantu orang lain. Ada yang mulia, jangan sebaliknya. Serumah saja keperluannya banyak sekali. Untuk mobilnya keperluannya banyak sekali, bagaimana bantu orang lain. Tidak semua harta kita kasihkan istri, diatur pengeluarannya oleh istri. Hadirin yang mulia, kalau uang ini dibawa istri hadirin yang mulia, jangan harap kita akan bisa infak dengan mudah. Karena dunia kena dunia, istri kita dunia tambah dunia. Kecuali istrinya seperti istrinya sahabat hadirin yang mulia, istri-istri yang dermawan hadirin yang mulia, harta suaminya dihabiskan di jalan Allah. Tapi istri-istri kita jangan nanti diatur. Kenapa orang ini kok sulit infak ini? Kenapa? Karena semua uang kita diserahkan istri. Masya Allah. Hadirin yang mulia, dan istri tidak akan pernah puas, ya, tidak akan pernah puas. 1 MD, iya. 2 MD, iya. Masya Allah. Seluruh dunia kita berikan masih kurang. Jadikan kita orang dermawan. Insya Allah di beberapa bulan Pak Boris bentuk sifat dermawan, sehingga nanti di kawasan ini yang boleh kalau kita dermawan, sebentar lagi orang-orang akan masuk Islam. Gak usah kita skip, nanti akan datang kepada kita akan masuk Islam. Ada yang mulia, dan sifat sahabat dalam kehidupannya hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Hanya untuk Allah kehidupannya, bukan untuk yang lain. Menyenangkan Allah saja, dipandang oleh Allah. Gak kepilih yang lain. Ada yang mulia, maka jangan sampai dalam usaha nubuah ini, usaha dakwah, target diri kita untuk jadi penanggung jawab. Dan kalau sudah jadi penanggung jawab, kita bangga. Kamu apa? Kamu kan bukan AMP, saya ini AMP. Kalau sudah bangga-bangga begitu ada mulia, nggak ada harganya kita sosial. Kita dalam usaha dakwah ini ingin menyenangkan Allah. Takazah kita buat bukan
supaya kita jadi ini jadi itu, enggak ada yang mulia. Itu kadang-kadang menghijab diri kita, kadang-kadang akan menjadikan Allah tidak suka kepada kita, sehingga masa-masa yang akan datang nanti Allah nggak gunakan kita. Kenapa itu dulu mau jawab tahu-tahu sekarang nggak libur, nggak pernah ada? Nah, karena Allah nggak suka. Itu ada yang mulia, ikhlaskan, bukan karena kalau diberi amanah, kebetulan menjadi AFP karena memang Allah percaya ada mulia, atau jadi penanggung jawab atau jadi faisal, gunakan jabatan itu untuk ambil tangga saya yang besar. Saya jadi ini, jadi saya harus lebih banyak korban. Saya orang depan, saya Faisal Markas harus banyak korban, itu ada mulia. Nanti kalau orang Faisal hanya merentah-merentah sementara tidak banyak korban yang mulia, akan menghambat orang-orang di belakang. Yang mulia, kemudian kita harus bawa tanggung jawab umat, dan seluruh sahabat punya tanggung jawab apa itu mendakwakan agama. Mendakwakan agama ini tanggung jawab setiap umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yang mulia kalau dibilang waktunya habis untuk dakwah, dalam kehidupannya untuk dakwah, maka kita dimuliakan sekarang diminta nggak usah banyak-banyak. Sekarang siap tahun 6 bulan. Siapa yang siap tadi? Angkatan. Kemudian para ulama diminta ada yang mulia 3 tahun. Yang orang awam supaya menunaikan takazama saya 5. Yang pertama 4 bulan jalan kaki. Siapa yang belum 4 bulan jalan kaki? Yang belum angkat tangan. Insya Allah niat 4 bulan jalan kaki. Kemudian 4 bulan India, Pakistan, Bangladesh. Sekarang dibuka Bangladesh sama Pakistan sama sudah. 4 bulan. Jangan 4 bulan, 4 bulan. Kemudian 4 bulan negeri jauh. 4 bulan negeri jauh. Kemudian 2 bulan Masturo, ya, ke India, Pakistan, Bangladesh. Kalau enggak sekarang di Bangladesh sama Pakistan. Bangladesh, Pakistan, Masturo 2 bulan. Kemudian khidmat di Nizamuddin. Sekarang belum dibuka di khidmat Nizamuddin, datang ke Jakarta minta musyawarah di sana. Hanya melihat 5 ini. Ini jangan bangga dulu kalau belum tunaikan ini. Kamu kenal dakwah, sudah ke IPB belum? Sudah jalan kaki belum? Gimana? Kemudian ulama ambil S1 sampai S3. S1 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, 1 tahun ketiga. 1 tahun pertama dalam negeri di India, Pakistan, Bangladesh. Kemudian 1 tahun kedua di negeri-negeri Arab. 1 tahun ketiga di negeri-negeri orang-orang kafir. Ada yang mulia. Jadikan agenda tetap. Saya kalau belum ini ya Allah jangan matikan saya dulu. Kemudian takazah alam 5 benua harus kita injak. Sudah ada yang 5 benua angkat tangan? Oh saya sudah Pak jual cendol. Oh lain. Kalau jual cendol 5 benua lain. Maksudnya untuk khuruf fisabilillah. 5 benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia, ada yang mulia. Maka setiap daerah punya peta di rumah, walaupun rumahnya gede, rumahnya jelek, tapi dai peta di rumahnya, atau beri 1 ruangan nih peta, masya Allah, orang masuk langsung pikir alam. Misalnya jangan mau mati di mana ini, lahir di Sibolga, mati Sibolga, masya Allah, deket anak istri lagi matinya, Allahu Akbar, deket kamar, Allahu Akbar, masya Allah. Jangan Sibolga mati di Spanyol kan, insyaallah mati di ujung-ujung kan. Masya Allah. Ada yang mulia, kalau Nabi pesankan kepada kita, manissato aminkum ayyamu, kalau kamu kepingin mati dan ada kemampuan mati, falyamut bil Madinah, matilah di Madinah. Barang siapa yang mati di Madinah, kuntu asfa'u lahu, aku akan mensyafaati dia. Insyaallah diri. Maka sekarang kita daftarkan diri kita. Jangan tengok-tengok kita mana yang belum kita tunaikan dari ini. Maka yang siap ke negeri jauh silahkan berdiri. Mana taskilnya ini? Hah? Hai taskil, masya Allah. Ayo, monggo, mari. Ayo, di mana kumpulnya? Negeri jauh, mari. Amerika, insyaallah. Satu jamaah, jangan sendirian. Ya. Target 1 jamaah. Mana yang lain? Yang lain berdiri Pak, yang sudah ini. Ayo mari, masya Allah. Amin Pak. Amin. Ke Amerika, masya Allah. Belarus kan? Belarus.
Ke Belarusia. Ke Belarusia. Belarus bebas visa ini Pak. Sama-sama, boleh. Sama Amir ini. Boleh kumpul dulu, kumpul aja, kumpul. Masya Allah. Negeri jauh Pak, negeri jauh. Mari. Nah, oke. Yang satu, yang ulama. Hadir ke ulama sini. Bapak di. Ya S1, Masya Allah, Sajjaruddin. Siapa lagi S1 Pak? 1 tahun. Loh, nggak ada ulama ini ya? Atau ulama semua ya? Ada ulama. Mana? Ulama Oh, Masya Allah. Ustaz Hadi. Mana? Ustaz tadi. Yang udah 40 hari ulama 40 Oh, beliau. Insya Allah. Oh, baru pulang ya? Oh, baru pulang. Insya Allah azam ya, nanti satuan yang kedua. Dah yang IPB, Masya Allah, berdiri. Ini malam markas tidak ada yang naskil ya? Tidak ada yang nulis? Maksudnya di belakang situ harus ada yang nulis. Ya, minggu depan insya Allah ya. Jadi yang berdiri langsung daftar. Tidak apa-apa lah, ini markas baru kan ini ya. Boleh Pak, berdiri Pak yang IPB. Nah, boleh IPB, mari. Masya Allah, mari, IPB. Berdiri Pak yang merasa sudah pernah 40 hari. Mari, IPB. Amin, Pak Rudi. Amin. Ini. Haji Faisal. Pak Umar. Mari. Haji takajat bagus. Situlis. Haji saya lihat tapi mengambil takajat mau. Rupanya di BB aja. Berarti kalau jalan negeri jauh bisa dulu. Ayo kumpul dulu. Ya bisa. Ya. Ayo kumpul dulu. Boleh Pak, berdiri. Yang IPB dulu. Daftar dulu. Siapa lagi Pak yang IPB? Langsung hidup sama Ustaz Zainuddin. Sajjaruddin. Boleh.